Nomor 11. Kesimpulan dokter forensik yang paling tepat pada kasus ini adalah sebuah jenazah bayi di bawah kantor polisi setelah ditemukan mati semak-semak. Bayi ya. Dokter forensik dilibatkan untuk melakukan otopsi pada bayi itu. Otopsi ditemukan panjang kepala tumit pasien 40 cm, jenis kelamin laki-laki, tali pusat sudah terpotong, tidak ditemukan vernix caseosa. Otopsi organ dalam menghasilkan paru tidak tenggelam dengan tepi yang tumpul. Kesimpulan dokter forensik yang paling tepat pada pasien ini. Oke, jadi kan ini kasus kemungkinan ya dia adalah kasus pembunuhan pada anak. Tapi apakah ada infantisida ataukah dia pembunuhan anak biasa? Nah, itu yang mau kita bahas. Jadi kalau misalkan ya yang namanya pembunuhan infantisida, jadi pembunuhan pada anak itu kan macam-macam ya. Yang pertama kita mau bahas dulu tentang infantisida. Kalau infantisida itu berarti namanya infan ya. Infan itu kan berarti bayi. Bayi itu adalah yang umurnya kurang dari 1 tahun, kurang dari 12 bulan. Jadi infantisida itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya pada saat dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dia dilahirkan. Nah, tapi kalau pada infantisida ini dia motifnya itu karena ibunya takut ketahuan kalau misalkan dia melahirkan anak. Nah, biasanya bisa terjadi ya paling sering pada orang-orang yang hamil di luar nikah. Nah, pasal yang mengatur itu adalah pasal 341, 342, sama 343. Pasal 341 ini ibunya itu dengan sengaja merampas nyawa anaknya karena takut ketahuan. Diancam karena pembunuhan anak sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya udah dia itu tuh takut ketahuan. Intinya dia takut ketahuan. Tapi dia itu tuh setelah melahirkan anaknya itu tuh panik. Dia nggak punya rencana sebenarnya. Tidak punya rencana ini bayi mau diapain gitu. Jadi ketika dia panik, ya udah dia bunuh anaknya saat itu juga. Nah, bedanya dengan pasal 342, itu dia ada rencana. Jadi, jauh sebelum si anaknya ini dia lahir, dia udah merencanakan nih pembunuhannya. Dia udah ada niat untuk membunuh karena ya takut ketahuan itu tadi. Nah, nanti yang membedakan itu adalah lamanya dia untuk di penjara gitu. Jadi lama hukumannya itu beda. Kalau yang tanpa rencana, dia akan dipidana selama 7 tahun. Tapi kalau yang dia udah dari awal dia takut ketahuan dan udah punya rencana untuk membunuh anaknya ketika dia lahir, dia lebih lama, yaitu 9 tahun. Nah, ini namanya adalah yang nomor 341 ini adalah Kinderdotslag. Kalau yang 342 itu adalah Kindermord. Gitu. Nah, untuk yang pasal 343 ini ada orang lain yang turut serta. Misalkan pacarnya atau yang lainnya gitu, atau siapa temennya yang membantu dia untuk melahirkan. Nah, jadi syaratnya untuk infantisida ini yang pertama adalah ada tanda lahir hidup. Tanda lahir hidup itu apa? Kalau bayi hidup, dia kan akan menghirup udara, oksigen. Maka dadanya dia akan mengembang. Kalau dadanya mengembang, berarti kan dia diafragmanya itu kan turun ya, karena inspirasi. Berarti nanti paru-parunya itu konsistensinya akan seperti spons. Dia akan lembut karena pernah terisi oleh udara, si rongga-rongga alveolusnya itu kayak si spons yang dia berongga dan dia
lebih mengembang karena terisi udara di dalam alveolusnya. Nah, jadi yang pertama adalah dada mengembang. Yang kedua, tepi parunya itu akan menumpul. Kenapa dia bisa menumpul? Ya karena dia terisi oleh udara. Karena dia udah pernah terisi oleh udara, makanya tepi parunya itu dia akan menumpul. Nah, terus uji apung parunya itu akan positif. Artinya, ketika kita potong-potong komponen parunya itu, terus kita celupkan ke dalam air, dia bisa mengapung. Karena dia berongga, dia pernah terisi oleh udara, alveolusnya pernah mengembang, makanya uji apung parunya positif. Begitu juga kalau misalkan kita mau uji apung usus, karena ususnya itu juga pernah terisi udara ketika dia menangis, ketika dia echoing gitu ya, berbicara, ngomong gitu ya, maka uji apung ususnya juga akan positif. Dan berat parunya itu 1/35 berat badannya, karena dia ringan, terisi udara, pernah terisi udara. Itu tanda lahir hidup. Nah, terus syarat yang kedua untuk dia disebut infantisida itu adalah bayinya viabel. Arti dari bayi viabel adalah bayi itu ketika dia dilahirkan, dia harusnya masih bisa survive gitu. Maka untuk dia disebut bayi viabel, dia nggak boleh prematur banget. Minimal usia gestasinya itu adalah lebih dari 28 minggu. Kurang dari itu biasanya bayi nggak akan survive ketika dia dilahirkan. Terus berat badannya juga nggak boleh rendah-rendah banget. Harus lebih dari 1000 gram. Panjang badannya harus lebih dari 35 cm. Lingkar kepalanya lebih dari 32 cm. Dan tidak ada cacat bawaan. Karena kalau kadang dia ada cacat bawaan, ya kadang sulit bagi kita untuk memprediksi apakah dia memang meninggal karena sakitnya atau karena dia memang dibunuh gitu. Jadi harus tidak ada cacat bawaan. Semua ini yang bayi viabel ini itu harus terpenuhi kalau yang ini. Nah, terus untuk dia disebut sebagai infantisida, syarat yang ketiga adalah dia tidak boleh ada tanda perawatan. Jadi tidak boleh ada tanda afeksi atau tanda kasih sayang ibu di situ gitu. Misalkan tali pusatnya belum terpotong. Kalau misalkan dia udah terpotong kan ya udah kan, berarti dia sudah pernah dirawat gitu. Terus vernix caseosanya itu masih ada. Vernix caseosa itu adalah sesuatu yang warnanya putih kekuningan yang biasanya dia melekat di kepala bayi ketika lahir gitu. Di badan juga bisa sih. Terus ketika kita periksa lambungnya itu tidak ada air susu. Jadi memang dia itu belum pernah dirawat oleh ibunya belum pernah ngasih dia susu, karena memang gak cinta, karena memang dari awal dia pengen bayi itu tuh gak ada gitu. Jadi gak pernah ada tanda-tanda afeksi, gak pernah ada tanda-tanda perawatan. Dan juga bayinya ini tidak berpakaian. Kalau misalkan ditemukan adanya tanda perawatan, berarti itu namanya adalah pembunuhan anak biasa. Oke, pada kasus ini, kan tali pusatnya ini udah terpotong ya, berarti udah ada tanda perawatan. Terus nggak ada vernix caseosa, berarti bayinya ini udah pernah dimandikan, dia udah pernah dibersihkan, berarti sudah menunjukkan ada tanda perawatan di situ. Terus panjang badannya ini adalah 40 cm, padahal berarti kan dia viabel ya, udah lebih dari 35 cm, ya oke lah. Dia bayinya masih seharusnya bayi ini bisa hidup gitu. Terus otopsi organnya ternyata parunya nggak tenggelam, berarti uji apung parunya dia positif. Artinya dia tidak lahir mati, dia pernah hidup, dia pernah menghirup oksigen.
tepinya juga tumpul gitu. Dia pernah inspirasi, dia pernah badannya mengembang gitu. Nah, maka kesimpulannya bayi ini adalah bayi yang viabel, bayi yang lahir hidup, tapi sudah ditemukan tanda perawatan, maka dia adalah pembunuhan anak biasa. Atau, tapi di sini nggak ada ya. Kalau bayi tidak viabel kan juga dia enggak ya. Bayi prematur pun dia juga enggak. Karena untuk dia dikatakan prematur, harusnya panjang badannya kurang dari 35 cm. Terus kita juga harus kurang dari 3 bentar sih. Gini. Kalau kamu mau tahu bayi itu prematur atau enggak, lahirnya 40 minggu atau enggak, itu ada rumusnya. Jadi gini. Kalau usia bayi itu 1 bulan sampai 5 bulan, kita kuadratkan untuk diketahui panjang badannya gitu. Usia 1 bulan ya udah. Panjangnya ya kalau 1 kuadrat juga agak susah ya. Masa 1 cm gitu ya. Ya bisa jadi, cuma kayak kurang ya. Kalau 2 kuadrat berarti panjang badannya akan ditemukan 4 cm. Kalau 3 bulan maka panjang badan bayi ini akan 9 cm. Kalau 4 bulan berarti panjang badannya akan 16 cm. Kalau 5 bulan maka panjang badannya akan 25 cm. Nah, nanti kalau udah 5 bulan ke atas atau mulai bulan ke-6, ini enggak kita kuadratin, tapi kita kali 5. Jadi nanti bulan ke-6 panjang badannya akan 30 cm. Di bulan ke-7 maka dia panjang badannya akan 35 cm. Di bulan ke-8 maka dia panjang badannya akan 40 cm. Di bulan ke-9 maka dia panjang badannya akan 45 cm. Dan seterusnya gitu ya. Di bayi ini kan 40 cm, jadi kemungkinan dia usianya adalah sekitar 8 bulan ya. Ya 8 bulan masih bisa sih kita sebut dia prematur, karena 8 bulan itu kan berarti 8 kali 4, usianya mungkin sekitar 32 minggu. Nah, ini kita simpan dulu ya. Kalau bayi lahir hidup, bayi lahir mati enggak ya, karena dia parunya udah pernah terisi, dia uji apung parunya positif, jadi bayi ini lahir hidup. Nah, terus kalau pembunuhan anak sendiri, ini biasanya adalah nama lainnya dari infantisida, karena definisi infantisida itu kan dia adalah pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung gitu. Nah, kalau aku sebenarnya yang paling tepat ya tetap pembunuhan anak biasa. Nah, cuma tetap pembunuhan anak biasa. Nah, tapi di sini tuh nggak ada pembunuhan anak biasa. Jadi sebenarnya menurutku jawabannya bisa ada 2 ya, bayi lahir hidup atau bayi prematur. Tapi karena dia sudah pernah menunjukkan tanda-tanda kematian, ya udah kita sebut aja bayinya ini lahir hidup gitu ya. Kalau bayi prematur bisa jadi istilah itu adalah untuk istilah ketika dia masih dalam kandungan ya. Walaupun ya bisa sih pas lahir juga dia disebut prematur. Cuma 8 bulan itu ya nggak prematur banget sih, tapi masih bisa juga untuk prematur. Jadi kalau yang nomor 11 ini mungkin soalnya ya yang kurang bagus gitu. Nomor 12 yang ditanyakan adalah perkiraan waktu kematian pada korban. Tuan Bisley, dia usianya 33 tahun, didapati sudah tidak bernyawa di sebuah ladang jagung. Pada pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda kekerasan dan terdapat botol minuman keras di samping jasad korban. Kondisi korban saat ini ada lebam mayat di punggung dan tidak hilang dengan penekanan. Berarti kan dia ada yang namanya livor mortis ya. Nah, livor mortis itu kan lebam mayat. Dia akan muncul pertama kali itu di 30 menit atau 20 menit setelah kematian. Nanti dalam waktu 8 jam dia ini itu masih bisa hilang dengan penekanan.
Ada yang bilang juga kalau hilang dengan penekanannya itu tuh bisa sampai 12 jam gitu. Nah, tapi yang jelas di 12 jam ini itu adalah waktu dimana lebamnya itu sudah lengkap dan udah tidak hilang dengan penekanan alias dia menetap gitu ya. Pokoknya lebih dari 12 jam ke sana. Terus, di sini sendi jari tangan dan kaki lemas dan mudah digerakkan. Oke. Berarti untuk rigor mortis atau kaku mayatnya, dia kan belum ada ya. Rigor mortis itu dia pertama kali muncul itu di 2 jam. Jadi, kita tulis dia di tentang waktu 2 jam ya. Sekitar di sini ya. 2 jam dia muncul pertama. Rigor mortis itu kan munculnya pertama kali akan ada di sendi-sendi besar. Nah, nanti setelah 12 jam si rigor mortis ini itu tuh akan lengkap. Nah, itu dalam waktu 12 jam. Terus si rigor mortis ini di waktu 24 jam dia akan menetap. Tapi setelah 24 jam dia akan hilang karena sudah digantikan sama pembusukan. Oke. Terus untuk pembusukan ya, kan warna kehijauan ya. Warna kehijauan di perut bawah ini dia bilang ada pembusukan. Nah, untuk pembusukan atau dekomposisi yang terdiri atas dekomposisi sama putrefaksi gitu ya. Itu dia dimulainya itu setelah 24 jam. Dia baru mulai. 24 jam ini dia dimulai dengan ditemukannya warna hijau pada area sekum. Area di mana konsentrasi si bakteri Clostridium welchii-nya itu paling banyak gitu. Daerah yang paling cepat membusuk itu adalah si sekum. Karena proses dari autolisis sama putrefaksi. Autolisis itu kerja enzim digestif, kalau putrefaksi itu kerja pembusukan dari si Clostridium welchii yang menghasilkan gas-gas alkana H2S, HCN sama asam amino dan lemak, dimana gas-gas itu nanti kalau ketemu sama darah akan membentuk sulfate hemoglobin yang warnanya adalah hijau itu tadi. Nah, itu 24 jam ya. Nah, nanti setelah 24 jam ya, di 36 jam ini nanti dia akan ada blister ya, terbentuk blister. Terus kalau udah 3-5 hari itu mulai ada belatung, pupa, mulai ada serangga gitu-gitu. Nah, oke. Terus kita bahas pada pasien ini. Ya, 8-12 ini menetap, terus lebih dari 12 ya udah dia tidak hilang ya, alias menetap. Kalau untuk yang liver mortis. Oke, pada pasien ini kan dia lebam mayat di punggung dan tidak hilang dengan penekanan. Berarti dia udah lebih dari 18 jam dia ke arah sini kan. Nah, terus sendi jari tangan dan kaki lemas dan mudah digerakkan. Berarti kalau dia lemas dan mudah digerakkan, rigor mortisnya hilang. Ada 2 rigor mortis kemungkinan hilang. Mungkin aja dia belum muncul atau kurang dari 2 jam. Ya kan? Atau bisa aja dia udah lengkap tapi udah lebih dari 24 jam alias dia sudah hilang. Nah, sekarang kita sesuaikan sama informasi sebelumnya. Lebam mayatnya itu kan dia tidak hilang dengan penekanan ya. Berarti kan dia udah di lebih dari 8 jam. Jadi nggak mungkin kalau rigor mortisnya kita ambil yang 2 jam. Maka kita ambil yang lebih dari 24 jam. Ke arah sini kan. Nah, ya minimal lebih dari di atas 12-24 jam lah. Karena kan dia bilangnya sendi jari tangan dan kaki ya. Berarti kalau sendi jari tangan dan kaki kan ibaratnya kita sudah mulai hilang itu kan dimulai dari yang sendi-sendi yang kecil dulu. Jadi ya udah kita masih bisa bilang dia di
lebih dari 12-24 jam. Oke, terus selanjutnya adalah sudah ada warna kehijauan nih di perut bawah, berarti udah ada pembusukan, berarti dia lebih dari 24 jam ke atas. Terus kita cari perpotongannya nih antara 3 tanda ini, dia berarti berpotongan di sini kan, di 24 jam. Ya udah, berarti pasien ini, korban ini, dia meninggalnya itu perkiraannya sudah lebih dari 24 jam. Jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Nomor 13. Yang ditanyakan adalah tindakan dokter yang tepat. Nona Budi usia 21 tahun merupakan korban pemerkosaan oleh pamannya 3 bulan lalu. Saat ini pelaku sudah dijatuhi hukuman. Namun, korban mulai ketakutan karena belum mendapatkan haid, sehingga dia datang ke dokter kandungan untuk melakukan konsultasi. Padahal udah 3 bulan ya. Berdasarkan pemeriksaan USG, ternyata didapatkan korban ini saat ini positif hamil. Kasihan ya, dengan usia kandungannya 11-12 minggu. Korban memohon pada dokter untuk dilakukan tindakan pengguguran kandungan. Maka tindakan dokter yang tepat itu apa gitu. Nah, ini berarti kan terkait dengan aborsi ya, aborsi akibat tindakan pemerkosaan. Nah, ini agak beda sebenarnya ya hukumnya di setiap negara. Oke, kita bahas terlebih dahulu ya tentang abortus. Jadi, kalau abortus itu kan dia definisinya adalah pengeluaran hasil konsepsi pada kehamilan yang usianya itu kurang dari 20 minggu. Ada yang bilang kalau kurang dari 20 minggu ini bayinya itu belum dikasih roh gitu. Atau bayinya itu tuh dia belum bisa hidup toh, masih dalam bentuk benda mati. Walaupun di usia kurang dari 20 minggu itu dia sudah punya detak jantung dan kawan-kawannya ya. Gitu. Tapi kalau dia dilahirkan, dia kemungkinan survive-nya itu rendah gitu. Tapi selain 20 minggu bisa juga atau kalau BB janinnya itu kurang dari 500 gram. Jadi dengan dua kondisi ini bayi itu tuh belum bisa hidup sendiri di luar kandungan. Nah, abortus itu ada yang namanya spontan dan provokatus. Kalau spontan ya udah dia terjadi secara alami aja, penyebabnya macam-macam. Bisa mungkin karena infeksi, bisa karena mungkin kelainan kongenital pada bayinya itu sendiri yang membuat tubuh akhirnya mengeliminasi dia, atau yang provokatus. Provokatus ini dia ada yang fungsinya untuk terapi, bisa yang fungsinya kriminal. Terapi misalkan apa? Misalkan pada kasus dia kehamilan yang insipien gitu. Nah, kan terapinya ya udah kok kita berusaha untuk mengeluarkan hasil konsepsi itu dengan cara bisa dikasih pil buat peluruh, misoprostol, atau misalkan bisa diambil aja aspirasi vakum manual atau kuretase gitu-gitu. Nah, ada yang provokatusnya itu karena kriminal, misalkan ya karena misalkan orang yang hamil di luar nikah, terus dia merencanakan sama pacarnya karena takut dia nggak mau hamil, ya udah dia minum obat-obatan, dia loncat-loncat dan lain sebagainya gitu. Itu yang kriminal. Nah, yang kriminal ini dia diaturnya dalam KUHP 346 sampai 349, terus 283 sama 299 gitu. Jadi tanpa indikasi medis dan dilarang oleh hukum ya. Tapi kalau yang abortus medisinalis atau yang untuk terapi ini, tujuannya terapi ini boleh karena biasanya ada indikasi medisnya. Biasanya karena nyawa ibunya yang terancam. Jadi kita pilih mau mempertahankan ibu atau mempertahankan janinnya. Ya jelas mempertahankan ibunya gitu. Oke. Nah, jadi kalau di pasal 346 ini wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain melakukannya. Jadi keinginannya itu datangnya dari si wanitanya gitu. Itu 346. Kalau pasal 347 itu seseorang yang menggugurkan kandungan wanita lain tanpa atau dengan seizinnya. Jadi, kalau yang 347 ini aktornya adalah orang lain gitu. Entah itu ibunya pasien, entah itu pacarnya pasien, atau bahkan ya
ya yang lainnya gitu, ayahnya atau yang lainnya. Nah, kalau di pasal KUHP 349 ini dokter, bidan, atau juru obat yang melakukan kejahatan tersebut. Jadi nakes. Tapi konteksnya di sini adalah nakesnya ini melakukan tindakan yang ilegal, yang kriminal. Gitu. Nah, terus kalau pasal KUHP 283 ini adalah orang yang mempertunjukkan alat atau cara menggugurkan kandungan pada anak di bawah 17 tahun. Gitu. Misalkan pamannya nih, dia bilang, caranya itu kalau kamu mau gugurin kandungan ini, ya udah kamu minum obat aja. Bisa kok dibeli di Shopee atau bisa kok dibeli di mana gitu. Terus, kalau KUHP pasal 299 ini, dia adalah barang siapa merawat atau memberi obat kepada seorang wanita dengan memberi harapan agar gugur kandungannya gitu. Oh, beda nih kalau yang tadi ya mempertunjukkan bisa sih. Kalau yang 299 ini dia beneran memberi obat gitu. Misalkan si pamannya ini membelikan dia misoprostol gitu yang dia dapatkan secara ilegal gitu. Nah, ini obat ya. Tuh. Kalau ini cara atau alat yang 283, kalau yang 299 itu obat. Terus berarti abortus sama sekali nggak boleh dong. Tunggu, abortus itu ada yang diperbolehkan gitu. Tapi ada syaratnya. Abortus yang diperbolehkan itu, yang pertama syaratnya adalah indikasi medis darurat. Misalkan terutama ya kurang dari 6 minggu. Nah, misal kok bayinya ini dia hamilnya kok kehamilannya ektopik gitu, terganggu lagi, kan itu darurat medis ya. Atau bayinya abortusnya ini tuh mengakibatkan si ibunya tuh berdarah terus menerus gitu, ya udah gak apa-apa gitu, karena dia darurat. Biasanya kok kurang dari 6 minggu. Yang kedua, kehamilannya itu mengancam nyawa. Jadi kalau kehamilan ini diteruskan, ibunya ini bisa meninggal. Selain nyawa, ibu kesehatan janin itu juga bisa ikut terancam. Misalkan janinnya nanti kok tetap dilahirkan dia bisa cacat berat gitu. Jadi ya udah, daripada kita membiarkan manusia hidup dalam kecacatan yang berat, kalau dia mau diakhiri dengan persetujuan ibunya dan indikasi yang ada jelas, ya nggak apa-apa, itu diperbolehkan. Yang ketiga, kehamilan akibat perkosaan. Ini boleh. Buktinya, tapi harus ada bukti. Buktinya, kalau usia kehamilannya sesuai dengan kejadian perkosaan atau sudah dinyatakan oleh surat keterangan dokter. Yang kedua, dibuktikan dengan keterangan dari siapa? Dari penyidik, terus psikolog atau dokter atau ahli lain gitu, opsin yang mengetahui atau udah memeriksa kalau itu memang ada dugaan perkosaan. Yang ketiga, hanya dapat dilakukan kalau usia kehamilannya paling lama itu adalah 40 hari. 40 hari dihitung sejak HPHT. Berarti kalau 40 hari itu kan dia sekitar berapa ya? 6 mingguan ya? 6 minggu kurang sih ya. 6 minggu kurang lah. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Syarat yang pertama terpenuhi apa enggak? Usia kehamilan sesuai dengan dugaan perkosaan. Kan dia pamannya kan katanya ngakui diperkosanya 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu, terus usia kandungannya 11 sampai 12 minggu. 3 bulan itu kan 3 kali 4 ya sekitar 12 minggu ya. Ya bisa, sesuai. Syarat pertama dia terpenuhi, bukti pertama. Yang kedua, keterangan penyidik atau psikolog atau ahli lain. Dia bilang saat ini pelaku tuh udah dijatuhi hukuman. Kalau dia sudah dijatuhi hukuman, berarti sudah melalui pemeriksaan forensik klinis. Sudah dicek kalau benar itu adalah tanda perkosaan. Ya udah, syarat kedua terpenuhi. Sekarang syarat ketiga. Syarat ketiga ini paling lama kan usianya maksimal 40 minggu ya. Kalau 40 hari. 40 hari itu
dia 6 minggu kurang 40 hari ya kan, dia kayak sekitar 1,5 bulan ya. Kalau ini udah 3 bulan, udah lebih dari itu. Jadi gimana kalau misalkan cuma 2 syarat yang terpenuhi, salah satunya boleh atau enggak gitu kan. Oke. Sekarang kita eliminasi jawabannya ya. Mengikuti kemauan pasien karena merupakan korban perkosaan. Bisa jadi ya. Menyarankan pasien kembali lapor ke polisi, ini nggak usah. Menolak karena hal tersebut bukan kompetensi dokter. Bukan juga ya, bukan karena itu bukan kompetensinya, tapi lebih ke arah dia terpenuhi atau enggaknya gitu syaratnya. Terus menyetujui apabila diizinkan oleh pelaku selaku ayah dari bayi. Enggak ya, abortus karena perkosaan itu enggak perlu persetujuan dari pelaku gitu. Terus menolak karena batas usia kandungan sudah terlampaui. Nah ini berat nih, antara yang A atau yang E gitu. Nah ini jawabannya itu lebih ke yang E, karena untuk syaratnya ini dia harus terpenuhi semua. Jadi memang hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama itu berusia 40 hari dihitung sejak HPHT. Nah dia sudah lebih dari 40 hari, jadi nggak boleh diaborsi berdasarkan hukum di Indonesia, walaupun syarat pertama dan syarat kedua itu terpenuhi gitu. Enggak sih, lebih ke arah ya karena ya maksudnya kayak usia kehamilan sama keterangan penyidik itu dipenuhi, tapi karena dia udah lebih dari 40 hari dia tetap nggak boleh gitu untuk dilakukan aborsi. Oke, nomor 14 yang ditanyakan adalah yang harus dilakukan oleh petugas rumah sakit. Tuan Mos, usia 38 tahun, saat ini dalam perawatan di RS pasca operasi usus buntu dan hari ini sudah diperbolehkan pulang. Ketika sedang mengurus administrasi pasien gitu, keluarga pasien meminta rekam medis pasien untuk dibawa pulang agar dapat digunakan untuk kontrol di rumah sakit lain. Oke, jadi yang harus dilakukan petugas itu apa gitu. Nah, tentang rekam medis itu soalnya biasanya gini ya, rekam medis itu dimiliki oleh vaskes ya. Vaskes tempat pasien itu periksa, misalkan kalau vaskes ya klinik atau rumah sakit gitu. Nah itu rekam medisnya, datanya. Tapi kalau untuk isi rekam medisnya itu adalah milik pasien. Jadi kalau misalkan pasiennya ini mau minta rekam medisnya boleh, tapi nggak bisa rekam medis keseluruhnya karena itu punyanya rumah sakit, punya vaskes gitu. Kalau dia mau untuk kontrol ke rumah sakit lain, yang bisa kita berikan adalah resume medis. Resume medis ini isinya adalah ringkasan dari rekam medis pasien, jadi kayak catatan tentang obat-obatnya, diagnosisnya apa, terus tindakan yang udah dilakukan apa gitu. Jadi yang A ini jelas salah, B juga nggak boleh, C enggak, karena isi rekam medis memang dia milik pasien, tapi rekam medisnya ini nggak boleh dikasih karena ini miliknya rumah sakit, punyanya vaskes gitu. Jadi yang boleh dikasih adalah yang ringkasan atau resume rekam medis. Yang E juga nggak boleh gitu. Nah, semuanya ini tentang rekam medis itu diatur dalam Permenkes nomor 269 tahun 2008 gitu. Nah, terus kapan rekam medis ini boleh dibuka untuk kepentingan publik umum gitu? Itu diatur dalam Permenkes nomor 36 ya. Permenkes 36 tahun 2012 pada kondisi yang pertama, kepentingan kesehatan pasien. Jadi misalkan kita nih mau oper pasien ini ke rumah sakit yang lebih
gede atau mau kita konferensiin, ya udah kita nggak apa-apa buka data rekam medisnya, kita beritahukan ke orang-orang yang perlu itu gitu, misalkan ke konsulennya atau ke teman-temannya yang lain, konsulen sejawat yang lain gitu, untuk kepentingan kesehatan pasien kan ujung-ujungnya. Yang kedua, kalau misalkan memenuhi permintaan aparatur gitu, misalkan permintaan polisi, penyidik, atau jaksa gitu ya. Jadi kaitannya sama penegakan hukum. Yang ketiga adalah permintaan pasien sendiri gitu. Jadi misalkan pasiennya bilang, saya ini sakit ini loh, gak apa, nanti kasih tahu aja ke keluarga saya tentang penyakit saya gitu. Jadi pasiennya yang minta sendiri. Atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Ya balik lagi berdasarkan kepentingan hukum gitu. Nah, itu adalah saat-saat kapan rekam medis boleh dibuka untuk publik. Nomor 15. Prinsip bioetik yang dijalankan oleh tenaga medis adalah Tuan Marley, dia usianya 75 tahun. Dibawa ke IGD karena mengeluhkan batuk-batuk udah 2 jam yang lalu. Pada triase didapatkan tanda vital pasien ini dalam batas normal dan termasuk kategori hijau. Saat akan ditangani lebih lanjut, datang sejumlah pasien yang baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Sehingga tim dokter dan perawat fokus menangani korban KLL tersebut. Prinsip bioetik yang dijalankan oleh tenaga medis adalah, oke, kita eliminasi satu-satu. Kalau justice, kita bicara tentang keadilan. Nah, keadilan ini itu belum tentu sama ya. Belum tentu kalau misalkan korbannya nih sama-sama orang yang sakit kan, yang satu batuk pilek, yang satu KLL, harusnya sama dong dua-duanya ditangani. Bukan, keadilan tuh prinsipnya bukan kayak gitu. Kalau pada kasus ini diperbolehkan kita memprioritaskan yang lebih gawat dulu, yang KLL, karena yang hijau ini dia tidak dalam kondisi gawat darurat, dia masih bisa ditangani nanti, dia tidak mengancam nyawa. Jadi konsep keadilannya bukan harus sama gitu. Nah, kalau misalkan mau melanggar bioetik justice itu ya, misalkan gini, kondisinya adalah misal pasiennya sama-sama triase hijau, yang satu pilek, yang satu misalkan batuk gitu ya. Tapi yang satu ini rakyat biasa, yang satu pejabat. Padahal lebih duluan datang yang rakyat biasa ini. Terus dokternya ini karena pejabatnya datang, dia nggak mau rumah sakitnya dinilai jelek atau di gimana-gimanain, akhirnya dia meninggalkan pasien yang pertama kali datang itu. Terus memilih untuk memeriksa si pejabatnya dulu. Nah, itu kalau mau melanggar justice itu kalau kondisinya sama gitu. Maksudnya triasenya sama misalkan ya. Jadi pada konteks ini enggak ya, dia tidak melanggar justice. Terus kalau beneficence itu berarti memberikan manfaat kepada pasien. Agak mirip ya sama non-maleficent. Non-maleficent itu tidak membahayakan. Terus dua-duanya kan bisa aja memberikan manfaat kan. Jadi kita pilih yang mana? Jadi gini, kalau beneficence ini konteksnya, kondisinya itu nggak gawat darurat gitu. Jadi tidak mengancam nyawa, tidak menyebabkan sesuatu yang merugikan pasien gitu, atau membahayakan pasien. Kalau non-maleficent itu konteksnya adalah ada kondisi gawat darurat. Jadi settingnya biasanya di IGD, misalkan pada kasus ini. Jadi ini jawabannya lebih ke yang C. Kalau autonomi itu berarti terkait dengan haknya pasien gitu. Kalau veracity, hak pasien untuk memutuskan sendiri gitu ya, tentang pengobatan yang mau dia terima. Kalau veracity ini tentang kejujuran. Jadi jawabannya adalah yang C.